Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 buah lampu nih yang pengen saya cek untuk mengetahui mana kira-kira kaca yang masih bagus. Coba pertama kali tes yang ini ya. Kalau misalnya masih bagus, bakal muncul angka selain 1 nanti. Oke, yang sebelah sini bagus. Yang satu lagi kita tes gimana. Ternyata yang ini putus. Oke, yang ini nggak bisa dipakai lagi ya, kita buang. Terus coba kita cek yang ini nih. Wah, ini kakinya udah putus 1, tinggal 1 aja. Tapi saya nggak tahu ini mesinnya masih bagus apa enggak. Mungkin mesinnya masih bagus ya, jadi kita biarin aja dulu. Oh enggak, ini ada semacam ngupas gitu, kena panas. Tapi nggak apa-apa, ini nggak usah dibuang dulu. Kita coba cek yang ini ya, kira-kira kacanya masih bagus apa enggak. Oke, kacanya masih nyambung ya. Sekarang yang satu lagi, kacanya masih nyambung, berarti kaca yang ini masih bagus. Kaca yang ini mau saya lepas, dan saya mau cek mesinnya, kira-kira mesinnya masih bagus apa enggak nih. Penampakannya sih kayak gini ya. Ini semacam bekas kena air gitu. Nih, mungkin ini kali yang bikin korslet. Harusnya nggak kayak gini deh. Terus juga solderan ini udah mau ngelupas gitu. Saya mau bersihin dan cek dulu ya, nanti kalau udah tahu mana yang rusak saya bakal tunjukin ke kalian. Cuma kalau kita lihat dari bagian atas sih kayaknya nggak ada yang rusak, nggak ada komponen yang rusak gitu kalau dilihat dari atas. Tapi kita cek dulu lah setelah kita bersihkan. Kita bersihin dulu ya pakai cairan pembersih. Saya udah ngecek komponen resistor sama transistor masih dalam keadaan baik, tapi saya nggak tahu kapasitornya masih dalam keadaan baik apa enggak, sama elko nya. Tapi kalau dilihat dari kondisi fisik sih elko nya dalam keadaan baik-baik aja nih, nggak belendung kok dia. Saya jemur dulu deh sampai kering ya. Ternyata udah ketahuan nih yang rusak mana. Yang rusak adalah dioda, tapi bukan zener ya. Bentuknya sih nggak kayak zener gitu loh, tapi dioda ini lambangnya kayak gini loh. Rusak apa enggak ya? Anoda sama katodanya tuh nggak jelas yang mana gitu loh. Diodanya kayak gini. Sementara ini saya anggap ini rusak, karena kalau diukur nggak nyambung sama sekali. Tapi begitu ngeliat lambangnya saya jadi agak curiga. Kita coba cek ya. Ini kalau kita ukur nggak nyambung sama sekali. Moga kelihatan ya. Di avometer digital. Ini kalau kita ukur, tuh, nggak nyambung kan? Tuh, seolah-olah putus gitu loh. Coba kita cek dulu di internet ya. Ini dioda apa sebetulnya? Tipenya adalah D B S, kayak gitu, DBS tulisannya. Ternyata setelah saya perhatiin ini bukan DB5 tapi DB3. Tadi agak kurang jelas gitu loh tulisannya, karena saya lagi ngetes TV depan saya ini gede banget. Dilihat dari deket jadi pusing kepala. Tuh DB3 guys. Sorry lah kalau nggak begitu kelihatan ya. Hampir-hampir mirip antara DB3 sama DB5. Tapi kalau di papannya sini ditulis agak melengkung gitu.
Kalau nggak 8 ya ketiga, cenderungnya sih ketiga. DB3. Jadi jenis diodanya tuh dioda yang kayak gini gitu. Anoda atau katodanya tuh di tengah. Jadi pinggir sama pinggir itu sama. Kayak gitu. Jadi ya kalau diukur nggak nyambung. Saya pasang lagi aja deh. Berarti nggak rusak ini ya. Kita bersihin, kita solder ulang, terus kita tes kira-kira hidup apa enggak ya. Udah saya pasang nih kacanya, terus diodanya udah saya pasang juga. Sekarang saya mau tes ya, kira-kira hidup apa enggak sih kalau cuma dibersihin doang gitu ya, tanpa diganti komponen. Karena saya nggak nemuin komponen yang rusak kalau diukur pakai avometer gitu. Tapi nggak tahu ya, kalau nggak hidup nanti ya kita bakal cari lagi penyebabnya apa. Mungkin bakal kita perbaiki, dan mungkin juga bakal kita nggak perbaiki. Kayak gitu. Kok kurang pas nih. Udah saya rapiin, moga aja nggak korslet ya. Kita tes korslet apa enggak ya. Sebelum kita colokin ke arus listrik 220 volt. Tuh, nggak korslet ya. Aman. Sekarang saya kok jadi penasaran ya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt, gimana kira-kira? Sekarang udah saya on kan. Gimana kira-kira hasilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak hidup sama sekali. Tapi saya ngedengerin ada listrik yang bekerja di dalam, ada suara tik 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 tik. Kayak gitu. Nggak sembuh. Ini mesinnya saya pengen ganti yang ini. Karena ini kacanya masih bagus ya. Mesinnya cacat. Jadi mesinnya pengen saya ganti yang ini, tapi ini mesinnya korslet karena dirubung semut. Terus jalurnya juga udah pada putus tuh, yang akhirnya membatalkan project ini guys. Gak bisa saya lanjutin karena mesinnya nggak ada lagi stoknya, kecuali nanti ada stoknya baru saya pasang lagi ya. Kita udahin aja ya videonya sampai di sini ya. Cara memperbaiki lampu itu gampang banget, cuman gitu aja, ganti aja kaca kalau nggak mesin, kayak gitu ya. Mungkin kita ada beberapa curiga sama komponen-komponen di mainboard. Bisa jadi komponen yang kita curigai rusak ternyata nggak rusak gitu. Sangat sering terjadi seperti itu. Seperti transistor yang ada di dalam sini. Transistornya nggak rusak. Dioda nggak rusak. Ada beberapa elko aja yang agak-agak gosong, itu wajar sih. Dan elko. Kapasitor agak-agak gosong itu wajar karena ini kan warnanya gosong gitu maksudnya. Warnanya agak gelap itu karena panas. Panasnya kan di sini kan berlebih ya. Kayak gitu deh, nggak dilanjut ya. Kita bakal lanjut lagi nanti kalau nemu yang mirip-mirip, kita kanibalin. Kayak gitu. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.